Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa liwashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas video-video tentang pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agama, teknologi, dan kebijakan. Bagaimana ketiga hal ini kita akan bahas dan mencoba mengintegrasikan ketiga hal ini. Ini merupakan contoh dari bagaimana agama ini dapat diintegrasikan dengan teknologi dan kebijakan. Yang pertama, sebelum kita ketahui, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari agama. Nah, kata agama sendiri merupakan terjemahan dari kata adin atau dalam bahasa Arab yang berarti menguasai, menundukkan, dan religi dalam bahasa Latin, yang dalam satu pendapat ini pendapat juga sama dengan religere yang berarti mengumpulkan ataupun membaca. Jadi religi ini bukan dari bahasa Arab, tapi bahasa Latin ya. Kalau bahasa Arabnya itu adalah adin, yang artinya adalah menguasai ataupun menundukkan. Lalu yang kedua, kata agama sendiri merupakan bahasa dari bahasa Sanskerta yang oleh Harun Nasution dikatakan ataupun tersusun dari dua suku kata, yaitu a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Dengan demikian, agama merupakan ataupun berarti sesuatu yang tetap ataupun tetap di tempat. Maka dari itu wajar saja biasanya ada yang mendefinisikan bahwa agama itu sifatnya diwarisi turun-temurun karena tadi tetap ataupun tetap di tempat. Lalu kemudian yang selanjutnya pendapat lain mengatakan bahwa agama itu adalah teks ataupun kitab suci, dan memang itu adanya. Misalnya di kita, agama yang diakui di Indonesia itu kan hampir semua agama mempunyai kitab suci masing-masing. Lalu kemudian kata adin ini ataupun din ini dalam bahasa Semit ataupun ini berarti merupakan undang-undang ataupun hukum. Jadi dalam bahasa Semit din ini artinya adalah undang-undang atau hukum. Karena misalnya dalam bahasa Arab ini memiliki makna menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Maka misalnya kalau dilihat dari definisi bahasa Arab, bahwa agama itu memang membawa peraturan-peraturan yang dimana peraturan-peraturan itu merupakan hukum. Dan agama sebagaimana dalam bahasa Arab ini memang bersifatnya menguasai diri seseorang untuk apa? Untuk tunduk dan patuh terhadap Tuhan dengan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Maka dari itu, adin juga dalam bahasa Semit kan dikatakan sebagai undang-undang atau hukum. Karena menuntut kita untuk tunduk dan patuh terhadap Tuhan yang menjalankan dengan menjalankan misalnya ajaran-ajarannya agamanya masing-masing. Lalu kemudian ini ada beberapa definisi secara bagan, saya bagankan misalnya dari Middle English, ini berasal dari kata religion ataupun religion, ataupun dari Old French ataupun bahasa Prancis lama, itu sama religion. Kemudian dari Latin itu ada religio, lalu kemudian menjadi lerigare, yang artinya adalah good faith ataupun keyakinan akan kebaikan, yang nantinya bisa dikatakan juga sebagai dalam bentuk ritual. Nah, misalnya dari beberapa definisi tadi yang saya sebutkan di atas, maka saya mengambil kesimpulan bahwa secara istilah agama itu adalah mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Misalnya definisi lain juga mengatakan bahwa agama itu adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Nah, misalnya nanti ada, kenapa di bagian ada kekuatan gaib, bukan Tuhan dan sebagainya, ini saya jelaskan. Jadi itu adalah beberapa definisi dari agama. Lalu kemudian ada beberapa unsur penting dalam agama. Setidaknya ada 4 unsur penting dalam agama. Yang pertama itu ada kekuatan gaib. Artinya manusia memiliki ataupun merasa dirinya itu lemah dan berhajat pada kekuatan gaib, seperti tempat minta tolong. Lalu kemudian yang kedua, adanya keyakinan bahwa kesejahteraan di dunia dan di akhirat itu tergantung kepada hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib tersebut yang diwujudkan dalam mematuhi perintah dan larangan.
Maka dari itu nantinya ada reward and punishment. Misalnya ketika kita buat baik, maka nanti ada reward apa, ketika berbuat buruk ada punishment apa, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada respon yang bersifat emosional. Seperti misalnya perasaan takut pada kepercayaan primitif misalnya. Kenapa dia misalnya memelukkan agama? Karena ada perasaan takut ketika ada dalam kepercayaan primitif. Nah, kemudian rasa cinta pada kepercayaan monoteisme. Misalnya kalau yang mengandung paham monoteisme itu misalnya ada rasa cinta. Kalau dalam Islam ada mahabbah, ada kecintaan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, unsur pentinggal agama itu adalah terdapat paham yang kudus ataupun paham yang suci. Dalam bahasa Inggris disebut sacred. Ataupun misalnya bentuk suci itu dalam bentuk kekuatan gaib misalnya, ataupun misalnya kitab suci dan tempat-tempat tertentu. Jadi saya di awal mengemukakan sesuatu hal yang bersifat umum. Nanti kita mengerucutkan tentang apa itu agama. Lalu kemudian maka bisa saya bagikan sebuah bagian bahwa kepercayaan masyarakat primitif dan batu itu dulu dan mempercayai sesuatu, saya sebut faith gitu, karena yang mengatakan bahwa agama itu adalah faith, kepercayaan. Itu bisa ada dua dikotomi yang membedakan, misalnya ada masyarakat primitif dan masyarakat maju. Meskipun nanti ada berbagai pendapat yang memang ya kepercayaan saja, tidak boleh dikotomikan, tidak boleh dipisahkan. Tapi saya mencoba membahas satu yang mendikotomikan antara misalnya masyarakat primitif dan masyarakat maju. Misalnya di masyarakat primitif itu dibagi menjadi 3 kepercayaan. Yang pertama nanti masyarakat primitif mengenal dinamisme, mengenal animisme, dan politeisme. Misalnya dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Ataupun misalnya animisme, percaya terhadap roh, ataupun misalnya leluhur, roh baik itu misalnya dalam bentuk benda, ataupun roh dalam bentuk leluhur mereka. Kemudian kepercayaan yang terakhir adalah politeisme, yang mempercayai bahwa akan adanya banyak dewa-dewa. Ini adalah yang dulu merupakan kepercayaan yang diyakini masyarakat primitif. Lalu kemudian ada yang kedua adalah masyarakat maju, yang dimana masyarakat maju ini cenderung menganut kepercayaan yang monoteisme. Percaya mengakui satu kepercayaan ataupun yang kita sebut ada satu Tuhan. Yang dimana misalnya yang membedakan antara masyarakat primitif dan maju ada yang menjadi di tengahnya adalah henoteisme, di mana henoteisme ini adalah dia mengakui adanya satu kekuatan yang sangat besar yang dominan, misalnya satu dewa yang berkuasa, tapi misalnya dia tidak mengidahkan juga ada dewa-dewa kecil misalnya, ataupun dewa-dewa yang lain. Jadi ini adalah nantinya adalah dari politeisme menuju henoteisme, kemudian menjadi monoteisme. Jadi mana politeisme banyak dewanya, lalu kemudian nanti ada kepercayaan henoteisme yang mengakui satu dewa yang berkuasa, tapi tidak mengindahkan dewa-dewa yang lain juga, yang nantinya menjadi kepercayaan yang lebih monoteisme, yang percaya terhadap satu Tuhan ataupun satu kepercayaan terhadap hal yang gaib tersebut. Lalu kemudian monoteisme ini nantinya berdasarkan wahyu. Beda misalnya dengan masyarakat primitif, makanya nanti ada dalam buku sejarah agama, nanti misalnya ada agama samawi dan ada agama asli, ataupun agama langit dan agama bumi. Ada yang agama yang berdasarkan wahyu, ataupun agama samawi, ada yang berdasarkan ardi yang berawal dari tradisi, budaya, dan lain-lain. Nah, kemudian agama monoteisme yang berasal dari wahyu ini, misalnya yang seperti kita kenal sekarang, yang banyak orang yang mengandung kepercayaan tersebut, misalnya Nasrani, Yahudi, dan Islam. Yang dimana misalnya ini merupakan mayoritas manusia di dunia ini menganut ketiga agama ini. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pengertian dalam teknologi. Nah, seperti dalam Encyclopedia Britannica yang diartikan bahwa teknologi may be defined as the systematic studies of technique for making and doing things. Ataupun teknologi adalah digambarkan sebagai studi teknik yang sistematis untuk membuat dan melakukan berbagai hal. Jadi teknologi ini digambarkan sebagai studi teknis yang sistematis, yang dimana tujuannya untuk membuat dan melakukan berbagai hal. Lalu kemudian ada definisi yang lain yang saya catat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan bahwa teknologi itu adalah kemampuan teknik yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmu eksakta,
Lalu kemudian tekniknya itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang tadi, ilmu pengetahuan eksakta dan ilmu pengetahuan bersifatnya proses teknis. Di ketiga hal ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu ilmu pengetahuan, ilmu eksakta, dan proses teknis. Jadi secara singkat, teknologi adalah ilmu tentang bagaimana cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Nah, selanjutnya misalnya dalam ajaran agama, misalnya dalam ajaran agama Islam, itu juga disampaikan dalam kitab suci dalam Al-Quran, contoh-contoh teknologi yang ada dalam Al-Quran. Misalnya yang beragama Islam silakan nanti tinggal dicek sendiri, misalnya nanti dalam Quran surat Hud itu dijelaskan bahwa kemahiran Nabi Nuh itu dalam menahkodai ataupun dalam berlayar yang misalnya yang bisa diselamatkan misalnya dari banjir bandang pada saat itu, atau banjir besar pada saat itu. Itu adalah bagaimana contoh teknologi yang ada dalam Al-Quran. Kemudian misalnya kehebatan Nabi Sulaiman dalam berkomunikasi dengan binatang. Kan nanti bagaimana ada komunikasi dengan binatang. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Sulaiman menjadikan angin sebagai alat transportasi, jin sebagai tentaranya, dan percairan barang tambang. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya dijelaskan. Kemudian yang terakhir misalnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi arsitek dalam membangun Baitullah ataupun membangun Ka'bah, rumah Allah. Yang ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Lanjut. Misalnya yang selanjutnya, maka dari itu kita kenal bahwa sejarah Islam dan teknologi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Bahwa umat Islam sejak zaman dahulu itu telah banyak menghasilkan penemuan-penemuan yang spektakuler, baik di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Itu misalnya berusaha mengintegrasikan antara iman dengan ilmu pengetahuan, yang artinya bahwa ulama pada zaman dahulu benar-benar menerapkan nilai-nilai keislaman dengan benar. Wah, misalnya berusaha untuk belajar dan menghasilkan sesuatu itu, dan yang lebih penting adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya ataupun berguna bagi sesamanya. Maka dari itu dalam sejarahnya mungkin kalian bisa baca lagi sejarah peradaban Islam bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan teknologi yang menjadi sampai sekarang masih dikenal. Misalnya ada tokoh Avicenna, itu Ibnu Sina, ataupun Averroes, Ibnu Rus, yang banyak sekali karya-karyanya yang berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ataupun misalnya yang menemukan angka 0, itu kan adalah orang Islam, Al-Khwarizmi, gitu ya. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah Islam ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Maka dari itu kenapa saya bicara agama nantinya bicara dengan teknologi. Lalu kemudian yang terakhir, saya berbicara tentang kebijakan. Ini seringkali diversuskan ataupun dibenturkan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Artinya kebijakan itu lebih, nanti kita bahas, lebih diidentikan sebagai aturan ataupun hukum. Sedangkan kebijaksanaan itu lebih kepada bagaimana kita menyikapi segala sesuatu pada porsinya. Sesuai dengan porsinya itu kan harus bijaksana. Makanya jadi orang itu harus bijaksana. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada posisinya. Tapi seringkali ini dibenturkan antara satu sama lain. Padahal misalnya nanti saya jelaskan bahwa kebijakan itu harus bijaksana. Dalam setiap kebijakan-kebijakan yang disampaikan, itu harus bijaksana dalam menyikapinya ataupun dalam menyampaikan. Maka dari itu kita bahas terlebih dahulu bagaimana pengertian dari kebijakan. Ini ada beberapa pengertian kebijakan dari para ahli. Misalnya ada 4 di sini saya ambil. Misalnya dari Elau dan Prewitt mengatakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun nanti yang mentaatinya ataupun nanti yang terkena kebijakan tersebut. Maka dari itu misalnya ketetapan itu berlaku misalnya, dan harus perilakunya itu harus konsisten dan berulang-ulang, baik misalnya yang membuatnya, yang membuat kebijakan ataupun nanti yang mentaatinya ataupun misalnya nanti yang mentaati kebijakan tersebut. Yang kedua, itu menurut Kamus Webster yang mengatakan kebijakan adalah sebagai prinsip ataupun cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Jadi misalnya kebijakan itu sebagai prinsip atau cara kita dalam bertindak yang dipilih itu untuk mengarahkan dalam mengambilkan keputusan-keputusan yang kita
ambil. Nah, kemudian yang ketiga menurut Titmus mengatakan bahwa kebijakan itu sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya tujuan tertentunya itu adalah problem oriented, berorientasi terhadap masalah, dan action oriented, itu berorientasi kepada aksi nyata. Itu menurut Titmus. Jadi diarahkan pada tujuan-tujuan. Itu yang pertama problem oriented ataupun orientasi terhadap masalah, yang kedua action oriented, orientasi terhadap aksi yang bersifat nyata. Kemudian yang keempat itu menjadi law yang mengatakan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bagaimana tindakan itu bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu misalnya dapat saya rumuskan bahwa policy itu sama dengan wisdom. Ataupun kebijakan itu memang harus bijaksana. Kebijakan itu harus sesuai dengan porsinya. Misalnya jangan sampai nanti dalam membuat sebuah kebijakan itu tidak bijaksana. Jangan sampai itu terjadi di dalam pembuat kebijakan. Itu bisa dilihat dari segi pengertian kebijakan. Lalu kemudian pengertian kebijakan itu mempunyai beberapa implikasi. Ada beberapa implikasi yang bisa kita dapatkan dalam pengertian kebijakan tadi. Yang pertama misalnya bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah. Jadi kebijaksanaan negara, misalnya negara Indonesia, itu kan dapat dilihat dari bagaimana penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah. Kalau tindakan-tindakan pemerintahnya yang misalnya membuat rakyat itu bahagia, membuat rakyat itu aman, tentram, itu berarti negara sudah bijaksana. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tidak cukup hanya saya bijaksana dan sebagainya. Tapi kita harus lebih fokus terhadap pelaksanaan dalam bentuk yang real ataupun bentuk yang nyata. Jadi bukan hanya bicara, tetapi harus dipraktekkan dalam bentuk yang nyata. Lalu yang ketiga, bahwa kebijaksanaan negara itu baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Artinya bahwa nanti kalau dalam negara ataupun kebijaksanaan negara itu baiknya itu melakukan sesuatu ataupun ketika sedang tidak melakukan sesuatu itu dilandasi ada maksud dan tujuan. Jangan sampai misalnya kebijakan negara itu nantinya tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Meskipun misalnya tidak ada sesuatu yang dilakukan. Lalu kemudian yang keempat, bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Jangan sampai Anda bijaksana saja tidak bijaksini. Secara sederhana itulah. Jadi tidak hanya merangkul satu kelompok tertentu misalnya, ataupun satu etnis tertentu, satu suku tertentu, tapi harus ketika bijaksana itu harus ditujukan bagi seluruh kepentingan anggota masyarakat. Itulah merupakan bagaimana implikasi dari pengertian kebijakan. Maka misalnya sebuah kebijakan itu merupakan produk dari sebuah keputusan. Misalnya di sini ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia. Itu kan merupakan sebuah produk dari sebuah keputusan pada saat itu tahun 45 yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang nanti misalnya ini nanti menjadi hierarki perundang-undangan. Itu nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya ataupun di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu kemudian ada contoh produk kebijakan dalam agama dan teknologi. Misalnya produk kebijakan tadi kan berdasarkan tadi sebelumnya berdasarkan sebuah keputusan, maka contoh produk kebijakan dalam agama dan teknologi terutama di negara kita Indonesia itu banyak sekali menghasilkan undang-undang. Misalnya yang berbicara tentang kebijakan dalam beragama ada undang-undang produk halal, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, dan undang-undang manajemen haji. Nah, maka selain itu misalnya ada juga argumen-argumen agama terutama dalam Islam itu untuk mengambil peran penting dalam undang-undang. Misalnya agama juga menjadi peran penting dalam mengambil sebuah undang-undang. Misalnya ada undang-undang anti pornografi dan pornoaksi walaupun tidak tadi kebijakannya tidak fokus terhadap agama, tapi misalnya itu ada diambil dari peran penting ataupun dari argumen-argumen agama. Misalnya tadi undang-undang pornografi pornoaksi, bagaimana sih dikatakan itu adalah pornografi ataupun pornoaksi? Itu kan misalnya bisa dilihat dari argumen-argumen agama. Misalnya tidak telanjang
ataupun tidak melihat ke malaikat tubuh dan sebagainya, itu kan argumen-argumen dari agama. Lalu kemudian ada undang-undang pernikahan yang itu berdasarkan argumen-argumen agama. Misalnya bagaimana pernikahan agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kan berbeda. Lalu kemudian berdasarkan undang-undang kerukunan antar umat beragama. Itu juga misalnya diambil dari argumen-argumen agama. Kemudian misalnya lahir juga kebijakan tentang teknologi yang sekarang misalnya banyak menjerat orang-orang misalnya dalam dunia teknologi, yaitu Undang-Undang ITE. Yang Undang-Undang ITE ini misalnya sebagai dua pisau yang berbeda, kadang tumpul, kadang tajam, maka harus banyak makanya ada wacana ingin merevisi kembali Undang-Undang ITE ini, agar misalnya tidak tebang pilih ataupun tidak ada istilah misalnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan hal-hal yang sering kita dengar ketika berbicara tentang Undang-Undang ITE. Misalnya ada wacana tentang revisi Undang-Undang tentang ITE. Lalu kemudian, maka dari itu dapat saya integrasikan bagaimana agama, teknologi, dan kebijakan ini sebagai berikut. Di sini setidaknya ada 3 hal yang dapat saya integrasikan antara 3 hal ini. Yang pertama adalah dalam menerapkan iman, itu disesuaikan dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi dalam menerapkan iman pasti disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Maka misalnya seorang berusaha untuk menyeimbangkan dalam menuntut ilmu, antara ilmu misalnya ilmu agama walaupun ilmu umum, ada yang membagi menjadi 2, misalnya ilmu agama umum, maka sehingga akan menghasilkan teknologi dan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi masyarakat. Itu adalah integrasi yang pertama. Lalu yang kedua, dapat saya integrasikan bahwa jika seseorang pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tanpa disertai dengan iman dalam beragama, maka akan hancur peradaban dunia. Kenapa? Misalnya orang tidak ada batasan. Misalnya kalian sering lihat orang-orang ataupun film-film sekarang yang bicara tentang iptek, ketika tidak ada agama di situ kan jadi kacau karena tidak ada nilai-nilai tadi moralitas. Karena moralitas itu kan dilihat salah satunya adalah lewat agama. Yang menjadi batasan-batasan dia dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi itu kan ada. Maka dari itu misalnya jika orang beragama tanpa berilmu juga, itu maka akan mudah untuk dihancurkan. Misalnya ada orang agama tapi tidak punya ilmu. Dia hanya istilahnya hanya menggunakan kepercayaannya saja. Tapi misalnya tanpa disertai dengan ilmu, maka dia akan mudah hancur juga. Karena tadi dia tergerus oleh zaman dan lain sebagainya, atau dia tadi disebutnya itu ketinggalan zaman, otaknya tidak terbuka dengan perbedaan ataupun dengan kenyataan saat ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir, jika kebijakan yang dihasilkan tidak berdasarkan keagamaan, maka akan hilang nilai-nilai moralitas dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Begitupun dengan kebijakan misalnya. Ketika kebijakan ini tidak dihasilkan ataupun tidak berdasarkan misalnya nilai-nilai suatu agama, misalnya tadi terutama di Indonesia, kenapa? Karena di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertama itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, diturunkan lagi dalam Undang-Undang Dasar, diturunkan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan, negara yang nantinya beragama. Maka dari itu setiap kebijakan yang dihasilkan tidak boleh ataupun tidak bisa dilepaskan dari keagamaan. Maka ketika tidak berdasarkan keagamaan, maka akan hilang tadi saya sampaikan nilai moralitasnya dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Maka dari itu kenapa saya menyampaikan ataupun membuat slide atau membuat video tentang bagaimana pentingnya mengintegrasikan antara agama, teknologi, dan kebijakan. Itu saja saya rasa video kita kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Kalau ada yang mau menyampaikan saran, pendapat, silakan komen di kolom komentar di bawah. Saya akhiri dengan Astaghfirullahaladzim jami'an, sabron kamilan aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.